Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali kita di materi PJJ, materi pelajaran kimia, dengan judul pada konfigurasi elektron. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menggunakan prinsip Aufbau, aturan Hund, dan asas larangan Pauli untuk menuliskan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa atom terdiri dari inti atom. Kita lihat di sini inti atom atau nukleus yang mengandung proton dan neutron serta elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasannya. Jadi ini inti atom, di sini orbital, di sini elektron. Hasil penelitian para ahli menunjukkan bahwa lintasan elektron itu tidak hanya satu, melainkan terdiri dari beberapa lintasan. Lintasan-lintasan itu disebut juga dengan kulit dan diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau dengan huruf K, L, M, N, dan seterusnya. Kita lihat pada gambar berikut. Ini proton, yang ini neutron, ini kulit K atau sel, kulit pertama dengan bilangan N, bilangan kuantum pertama N sama dengan 1, kulit L, N sama dengan 2, kulit M, N sama dengan 3, sedangkan elektron berada pada kulit. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Kita lihat pada gambar berikut. Kulit K di sini ada 2 elektron, kulit L ada 8 elektron, dan seterusnya. Kulit K, kulit R, kulit M. Kita lihat gambar ilustrasi model atom. Di sini inti atom atau nukleus, ini kulit pertama, first cell, ini kulit kedua, dan seterusnya. Masih gambarnya kita lihat. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan distribusi elektron-elektron di dalam orbital-orbital suatu atom. Distribusi elektron didasarkan pada tingkat-tingkat energi dari orbital. Konfigurasi elektron harus memenuhi berbagai aturan atau prinsip. Berikut ini dijelaskan beberapa aturan atau prinsip tentang konfigurasi elektron. Yang pertama, prinsip Aufbau. Subkulit atau orbital elektron mempunyai tingkat energi yang berbeda. Tingkat energi dan subkulit elektron dari periode 1 sampai ke 7 digambarkan seperti gambar 15A, dapat kita lihat nanti pada slide berikutnya. Menurut Aufbau, elektron dalam atom sedapat mungkin memiliki energi yang terendah, maka berdasarkan urutan tingkat energi orbital, pengisian konfigurasi elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang tertinggi. Cara pengisian elektron pada subkulit dapat digambarkan pada seperti gambar 15 bagian B. Prinsip Aufbau adalah elektron-elektron dalam suatu atom selalu berusaha menempati subkulit yang tingkat energinya rendah. Jika subkulit yang tingkat energinya rendah sudah penuh, baru elektron berikut akan mengisi subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Kita lihat pada gambar A ini. Ini adalah merupakan tingkat energi subkulit elektron periode ke-1 sampai ke-7. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. Yang B, ini kita lihat adalah cara distribusi elektron pada subkulit. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Yang kedua, prinsip eksklusi atau prinsip larangan Pauli. Menurut Pauli, tidak ada 2 elektron di dalam atom memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Untuk bilangan kuantum sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya dan juga bentuk orbital.
Wolfgang Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Bila dua elektron dalam orbital memiliki nilai n, l, dan m yang sama, maka nilai S harus berbeda. Artinya bahwa arah rotasi dua elektron tersebut harus berlawanan. Elektron-elektron dengan spin berlawanan disebut elektron berpasangan dan dinyatakan dalam diagram orbital berikut ini. Prinsip larangan Pauli menunjukkan bahwa tiap orbital hanya boleh ditempati oleh dua elektron. Jadi jumlah maksimum elektron pada tiap subkulit adalah 2 kali jumlah orbitalnya. Misalnya subkulit S terdiri dari satu orbital. Ini maksimum ditempati oleh 2 elektron. Subkulit P terdiri dari 3 orbital. Maksimum ditempati oleh 6 elektron. Subkulit D terdiri dari 5 orbital. Maksimum ditempati oleh 10 elektron. Subkulit F terdiri dari 7 orbital. Maksimum ditempati oleh 14 elektron. Sebelumnya sudah kita pelajari pada bilangan kuantum. Jumlah maksimum elektron yang ada dalam setiap kulit adalah 2n kuadrat. Misalnya dalam kulit K. Kulit K ini n-nya sama dengan 1. N sama dengan 1. Maksimum terdapat 2 elektron, yaitu 2n kuadrat, 2 n-nya 1 dikuadrat maka sama dengan 2. Maka maksimum 2 elektron. Kita lihat pada kulit L, n-nya adalah 2, maka maksimum elektron adalah 2 pangkat 2, jadi 8 elektron. Kulit M, n-nya sama dengan 3, sehingga 2n kuadrat, 3 kuadrat berisi 18 elektron, dan seterusnya. Urutan subkulit dari energi terendah sampai tertinggi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, energi terendah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, dan seterusnya sampai dengan 7D. Pada kulit K, jumlah maksimum elektron 2 elektron. Jumlah maksimum elektronnya adalah 2 elektron. Ini kulit K. Sehingga elektronnya hanya ditempati 2 elektron, 1, 2. Pada kulit L, jumlah maksimum elektron adalah 8 elektron. Yaitu ini kulit L, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya, pada kulit M, 18 elektron. Kulit M di sini ada 18 elektron. Pada kulit N, jumlah elektronnya adalah 32 elektron, dan seterusnya. Kita tahu gambar sebelumnya, di sini neutron, ini kulit K, L, M, yang mana N1, N2, N3, dan seterusnya. Aturan Hund. Pada aturan Hund, pada subkulit yang orbitalnya lebih dari 1, elektron-elektron akan mengisi dulu semua orbital, sisanya baru berpasangan. Menurut Hund, susunan elektron dalam subkulit yang paling stabil adalah susunan dengan jumlah spin paralel arah sama terbanyak. Hal ini berarti elektron harus menempati orbital sendiri-sendiri sebelum berpasangan. Konfigurasi elektron dapat pula ditulis dalam bentuk diagram orbital. Kita lihat contoh diagram orbital adalah misalnya 1s, 2s, s 1 kotak, p 3 kotak, 2p, dan seterusnya. Elektron-elektron di dalam orbital-orbital suatu subkulit cenderung untuk tidak berpasangan. Elektron-elektron pada subkulit akan berpasangan setelah semua orbital terisi 1 elektron. Kita lihat misalnya konfigurasi elektron pada diagram orbital dari unsur oksigen dengan nomor atom 8. Atom oksigen nomor 8, sehingga pada kulit K-nya ada 2 elektron. Kulit L-nya 6, jumlahnya jadi 8 elektron. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 8 elektron. Adapun susunan orbitalnya pada orbital 1s 2 elektron sehingga 1, 2. Pada orbital 2s ada 2 elektron, 1, 2.
Nah, pada orbital P, sini ada 4 elektron. Sehingga 1, 2, 3, 4. Bukan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini tidak tepat. Jadi oksigen nomor atom 8, pada orbital 1s ada 2 elektron. 1, 2. Pada orbital 2s ada 2. 1, 2. Nah, pada orbital P ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4. Untuk subkulit dari energi terendah sampai tertinggi yaitu sebagai berikut, seperti kita ketahui sebelumnya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya sampai dengan 6F, 7D. Kita lihat beberapa contoh pada tabel berikut ini untuk kontribusi elektron dari atom-atom, misalnya helium nomor atom 2, lithium nomor atom 3, nitrogen nomor 7, natrium nomor atom 11, dan seterusnya. Tabel konfigurasi elektron dari beberapa atom. Kita lihat helium nomor atom 2, berarti elektronnya ada 2, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, pada elektronnya 2. Li nomor atom 3, sehingga elektronnya ada 3. Nah, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, karena orbitalnya hanya 2 elektron. 2s1, jadi 2 tambah 1, 3 elektron. Jumlah elektronnya ada 3. Nitrogen 7 nomor atomnya, sehingga elektronnya ada 7. 1s2, 2s2, 2p3. Begitu juga dengan natrium nomor atom 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kalau kita jumlahkan 10, sini 1, 11. Jadi jumlah elektronnya ada 11. Dan seterusnya. Kita lihat pada tabel 1, 2. Kita lihat pada tabel 1, 2. Konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau, prinsip larangan Pauli, dan aturan Hund. Untuk hidrogen nomor atom 1, maka pada orbital S-nya hanya 1 elektron, jadi 1s1. Pada helium ada 2 elektron, sehingga 1s2. Pada lithium ada 3 elektron, 1s2, 1, 2s, 2s1, 1. Kita lihat pada karbon. Karbon 1s2, 2s2, 2p2, sehingga ada 6, 1, 2, 1, 2, sudah 4, tinggal 2 lagi, 1, 2. Pada nitrogen maka sama juga, hanya di sini maka sudah terisi 1s2, 2s2, 2p3, 1, 2, 3. Nah, pada oksigen tadi baru ke sini, yaitu 1s2, 2s2, 2p4, 1, 2, 3, 4. Pada neon kita lihat 1s2 sudah terisi penuh, 2s2 terisi penuh. Nah, pada 2p6 maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Baiklah, kita selesaikan dulu sesi pertama ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.